kasih buat kasih setiamu yang sertai setiap kami. Engkau naik ke surga, bahkan Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi setiap menguatkan, menuntunkan. Bertahtalah di atas setiap puji. Haleluya.
baca Roh Kudus di tempat ini ya Bapa. Kiranya Kau sertai kami ya Bapa. Urapi kami ya Bapa. Pulihkan kami dengan kuasa Roh Kudus ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan jaga mulai kepada kami ya Bapa. Kami akan bawa segala pujian kami hanya kepada-Mu. Karena hanya Engkau yang layak terpakai segala pujian kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Hallelujah.
lepaskan. Ada gerak karena itu saat ini Bapak Walaupun itu tidak berbeda, Kakak mau tetap percaya. Kakak mau tetap menyembah Terima kasih.
setia dalam menginginkan kami ya Bapa. Kami mau setia dalam kehidupan kami sampai Kau panggil kami ya Tuhan. Beritakanlah firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Teguhkan ya Allah. Benahi kehidupan kami ya Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya isi hati yang tersampaikan dalam firman ini ya Tuhan. Dan urapilah kami sebagai jamaat-Mu, supaya dapat mendengar firman-Mu baik-baik, mengerti firman-Mu dengan benar, meresponnya dengan benar Tuhan. Terima kasih Bapak Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Inilah hati kami ya Tuhan, siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Dan semua jemaat yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan beri, sehingga pada pagi hari ini kembali lagi kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, sukacita itu selalu akan nampak dalam setiap wajah yang ada dalam setiap hidup kita. Seperti puji-pujian tadi bilang, meskipun masalah itu tetap ada proses yang kekuatan memberikan hiburan. Haleluya. Dan pada pagi hari ini masih dalam tema doa 10 hari dalam curah bahasa khusus. Dan pagi hari ini pun saya akan kembali mengingatkan firman Tuhan dasar tentang Roh Kudus supaya kembali lagi kita boleh ingat bahwa gereja kita itu berdiri atas kekuatan Roh Kudus. Amin. Dan sesuai yang kita jalani sampai hari ini, bahkan gereja kita sampai hari ini tidak mungkin kita lakukan tanpa pekerjaan Roh Kudus. Baik di dalam penggembalaan, baik di dalam pelayanan, dan juga jemaat semua. Karena itu bukan kebetulan kita minggu ini kita akan bahas tema Roh Kudus dalam rangkaian doa 10 hari. Sebagai ayat bukan, kita akan juga buka bersama-sama dalam Sakaria 4 ayat yang ke-6. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita suarakan dengan suara yang keras sehingga jadi iman kita pada pagi hari. 2, 3. Amin. Silakan dulu. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan rohku huruf besar firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekayaan, bukan dengan hikmat manusia. Semua ini bisa dibangun. Tetapi gereja ini bisa dibangun oleh kekuatan Roh Kudus, oleh kekuatan Tuhan. Kalau kita flashback bagaimana almarhum mengawali semuanya, kalau bukan dengan kekuatan Roh Kudus, kalau bukan dengan Tuhan yang benar, nggak akan seperti ini. Tuhan yang mulainya, dan tanpa Roh Kudus kita pasti akan menyerah di tengah jalan. Karena kita tidak akan mempunyai arah, kita tidak akan mempunyai hikmat, kita
kita tidak akan mempunyai kekuatan untuk menghadapi persoalan demi soal di tengah jalan. Memang kita tidak bisa melihat, tetapi pekerjaannya itu bisa nyata kita lihat. Karena Roh Kudus itu bekerja balik. Cuma sayangnya banyak antara kita khususnya orang-orang timur, kita lebih percaya pada pekerjaan iblis jahat daripada Roh Kudus. Tetapi kalau Anda bisa percaya pada dunia bisa percaya pada kerja setan, kenapa kita tidak bisa percaya kepada pekerjaan Roh Kudus? Ada seringkali dengar kalau kita ke tempat-tempat tertentu kita ada merasa spooky, merasa merinding. Ada setan di sini. Terus kenapa kita tidak bisa merasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah tempat ini, menyertai saya, menyertai saudara-saudara sekalian, mengenali kehadirannya. Dan ini yang mau saya tekankan. Kita mau jadi umat yang lebih sadar tentang Roh Kudus daripada roh jahat. Amin. Kita menjadi umat yang lebih sadar tentang Roh khusus daripada roh jahat. Kita memang tidak bisa melihat Roh Kudus, tetapi kita bisa melihat pekerjaan yang nyata di balik semua transformasi kehidupan kita. Ada pekerjaan di balik pertobatan, ada pekerjaan kudus. Di balik mujizat kreativitas yang baik, perubahan yang membaikkan, itu selalu ada pekerjaan kudus. Amin. Dan kerja Roh Kudus selalu memberikan hiburan, kekuatan. Dan jika kita dari sisi kebenaran, itu gampang terdeteksi dalam kehidupan kita. Dan selama ada Roh Kudus dalam kehidupan kita akan mampu hidup di dalam dunia ini. Siapa sih yang hidup tanpa masalah? Selama kita hidup, kita akan terus menemukan masalah. Dan kita akan membutuhkan Roh Kudus dalam menghibur, menguatkan, menyelesaikan semua permasalahannya. Amin. Haleluya. Ada sebuah kesaksian dari teman hamba Tuhan. Ketika teman-teman hamba Tuhan ini memberitakan siswa kota, itu teman-teman hamba Tuhan ini, pendeta ini menantang orang-orang agar maju ke depan untuk didoakan. Setelah ibadah selesai, ada seorang ibu menghampiri teman-teman pendeta ini, dan ibu ini bilang kepada pendeta, Pak, tolong doakan saya. Pendeta ini bilang, tadi kan sudah saya kasih kesempatan ibu ke depan untuk didoakan. Saya mau didoakan secara khusus. Iya, tadi sudah didoakan secara khusus. Tapi teman-teman Tuhan baiklah. Kalau begitu apa yang mau didoakan? Ibu ini bilang, saya mau didoakan supaya seumur hidup saya tidak ada masalah. Kaget pendeta ini. Langsung dia bilang begini, Ibu, untuk saya doakan itu sudah buat saya. Tetapi apakah Ibu siap akan konsekuensi dari jawaban doa saya? Kaget ibu ini. Kenapa? Kalau saya begitu artinya saya doa ibu untuk segera dipanggil Tuhan. Kan itu maksudnya. Selama kita hidup, masalah selalu ada. Tetapi ada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Dan pagi hari ini ada tiga hal yang ingin saya sampaikan tentang pentingnya pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita.
pentingnya pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk melakukan perintah Tuhan. Kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk melakukan perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan berikan kepada seorang nolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab Dia tidak melihat Dia, tidak mengenal Dia. Perhatikan kata-kata. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan Dia di dalam kamu. Kita anak-anak Tuhan mengenal Dia. Dunia tidak mengenal. Jadi akan jadi hal yang sia-sia ketika kita bahas ini dengan orang-orang dunia. Karena dunia tidak mengenal. Tetapi kita mengenal Dia. Roh Kudus dan kerjaannya itu bisa dikenali. Meskipun kita tidak bisa melihat. Dan Yesus tahu bahwa kita ini perlu ditolong. Karena kita tidak mampu melakukan perintah dengan kekuasaan sendiri. Amin. Roh memang menurut kata daging ini lemah. Dan sering banyak dari kita itu semangat untuk melakukan perintah, apalagi setelah mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu. Tetapi saat keluar gereja kita akan mengalami kesulitan untuk melakukan perintah. Roh ini mau tapi daging ini lemah. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging ini lemah. Hiduplah oleh roh, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jelas perintah Tuhan. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 12-11. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu hendak. Selalu bertentangan antara roh dan daging kita. Contoh lain. Siapa yang berjanji untuk baca Alkitab sejak dari di awal tahun, ngaku di dalam hati. Beberapa hari mungkin hal ini bisa dilakukan. Tetapi setelahnya kebiasaan ini mungkin tidak berlanjut lagi. Mungkin roh menurut tapi daging lemah. Itu sebabnya Roh Kudus yang akan menolong kita untuk membantu mengingatkan, membantu melakukan perintah Tuhan. Termasuk Roh Kudus akan membantu kita di dalam hal pengampunan. Di dalam hal. Seringkali kita selalu punya orang yang besar kepada kita. Ya. Setiap ingat ketika setiap ingat huruf Q, huruf Z, orang ini. Tetapi Roh Kudus membantu untuk kita mengampuni. Haleluya. Bangkitkan dalam hati kita. Undang Roh Kudus supaya kita mampu. Karena kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kita perlu ditolong oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi buat Kristus. Menjadi saksi buat Kristus.
ayat-ayat yang selalu dibacakan di hari Pentekosta di doa-doa sebelum kisah para rasul ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Kisah para rasul ayat 2, 3. Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan. Tuhan mau kita menjadi terang dan saksi Tuhan di dunia ini. Amin. Membawa pengaruh yang benar, menjadi sumber inspirasi. Bukan membawa pengaruh yang negatif. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita akan menjadi saksi, membawa pengaruh yang benar, menjadi inspirasi dunia ini. Kesaksian seorang saksi itu sangat penting dalam sebuah kasus. Hari-hari ini sedang ada sebuah kasus di Rusia, semua sedang membahasnya tentang Nabi Makarim menampilkan saksi-saksi kunci. Kesaksian seorang saksi itu sangat penting dalam sebuah kasus. Dan saksi tidak boleh berbohong. Saksi harus menyaksikan apa yang mereka alami dengan sungguh-sungguh. Dan ketika Roh Kudus memenuhi kita akan menjadi saksinya. Tuhan mengutus Roh Kudus supaya kita menjadi saksinya. Dan merepresentasikan Tuhan hadir dalam kehidupan saudara sekalian. Menggambarkan Yesus hadir dalam kehidupan saudara sekalian. Menjadi duta Kristus yang layak, yang akurat dan benar Tuhan di dunia. Ini penting. Ini penting sebagai sebuah saksi. Ada sebuah quote pada bahasa Inggris. We are in the world but not of the world. Ya, kita ada di dunia ini. Tetapi kita tidak berasal dan tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di dunia ini. Untuk itu kita perlu pengaruh dan kekuatan dari Roh Kudus supaya kita menjadi saksi Kristus atau menjadi duta Kristus. Amin. Sampaikan dia. Saya menjadi saksi Yesus. 2, 3. Amin. Kita perlu Roh Kudus supaya kita bisa menjadi saksi di dunia ini. Yang ketiga, kita perlu Roh Kudus supaya kita dapat dibimbing untuk mengenal seluruh kebenaran. Kita perlu Roh Kudus supaya kita dapat dibimbing untuk dapat mengenal seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13 dalam terjemahan yang baru. Masih banyak hal yang harus katakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan. Dan ia akan beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pekerjaan Tuhan itu terlalu luas, terlalu mulia, terlalu tinggi dan terlalu dalam. Oleh karena itu kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk memahami pekerjaan Tuhan yang begitu luas, begitu tinggi dan begitu dalam. Kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari,
lebih mudah dimengerti. Dalam bahasa hari-hari dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Banyak lagi yang mau kukatakan pada Yesus. Banyak yang ingin Yesus sampaikan. Namun sekarang ini kalian belum sanggup. Kita belum sanggup menerimanya. Tetapi kalau Roh itu datang, kalau Roh Kudus itu datang, yaitu Dia yang menyatakan kebenaran tentang Allah, kita akan dibimbingnya, untuk mengenal seluruh kebenaran. Kita akan dibimbing untuk mengenal seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus itu ada memenuhi kita, Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi mengatakan apa yang sudah didengarnya, yang baru saja didengar oleh Yesus. Dan Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang terjadi di kemudian hari. Roh Kudus akan membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Dan berulang kali di Alkitab Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya tidak selalu memahami atau mengerti akan hal itu. Itu sebabnya pertolongan terus diperlukan karena kita manusia ini sangat terbatas. Dan perlu ditolong agar kita bisa masuk di dalam kebenaran Tuhan Yesus itu. Dan itu sebabnya kita perlu mengenal pribadi Roh Kudus. 3 doa 3 sudah kita lalui. Kalau Bapak Ibu mengikuti di Facebook streaming, Roh Kudus itu adalah pribadi oknum yang bisa dilukai, yang bisa dibohongi, yang bisa dihinakan. Dan kalau kita menyakiti pribadi Roh Kudus, dia akan pergi dari hidup kita. Oleh sebab itu kita harus mengenal pribadinya yang lembut, yang manis, tetapi juga dia mempunyai wibawa. Dia tidak suka akan dosa. Kita perlu mengenal pribadi itu. Dan Tuhan melalui Roh Kudus menguatkan, menghiburkan kita. Dan kalau kita jeli dan membuka hati dan pemikiran kita bisa mendeteksi penghiburan dan kekuatan datang daripada Roh Kudus. Amin. Itulah pentingnya kita Roh Kudus. Kita perlu supaya kita dapat dibimbing untuk mengenal kebenaran. Kita perlu ditolong untuk kita menjadi saksi Kristus. Dan kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk melakukan berita Tuhan. Dan untuk itu saya memberikan tiga acuan yang akan menolong Bapak Ibu Saudara saya untuk kita bisa mendeteksi ini pekerjaan Roh Kudus atau bukan. Karena hari ini ada begitu banyak orang ini datangnya dari Tuhan. Tuhan berkata kepada saya, tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita bisa mendeteksi apakah ini perkara yang datang dari Tuhan atau yang hanya datangnya dari ego manusia. Tiga acuan yang akan menolong kita untuk mendeteksi pekerjaan daripada Roh Kudus. Acuan yang pertama, Roh Kudus disebut roh kebenaran. Karena yang dia sampaikan hanya kebenaran. Tadi ayatnya sudah dibaca di dalam Yohanes. Dia tidak bisa menyampaikan sesuatu yang bohong. Dia Roh Kudus adalah roh dan kebenaran. Dan pimpinan dan pertolongannya hanya sebatas kebenaran sesuai firman Tuhan. Ini yang paling penting.
sebatas kebenaran dan sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengenal dan mempelajari firman Tuhan. Kita harus kuat di dalam firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, agar kita bisa mendeteksi suara hiburan dan pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita menjadi jemaat yang tidak gampang percaya dan disesatkan oleh orang-orang di sekeliling kita yang dikit-dikit suka berbicara. Tuhan berbicara kepada saya. Kamu harus memberikan uang sekian kepada saya. Ketika kuat di dalam firman Tuhan, kita bisa mendeteksi, ini suara manusia, suara Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak mengerti kebenaran dan tidak mengenali nilai-nilai kerajaan Allah, maka kita akan mudah percaya dan disesatkan. Dan kita perlu bekal. Kita kuat dalam firman Tuhan. Bapak Ibu itu kita hari ini di media sosial. Begitu gampang kita bisa mendapatkan renungan rohani. Tetapi di tengah akses yang begitu mudah, kita perlu Roh Kudus supaya kita peka, supaya kita bisa menyadari mana yang datangnya dari Tuhan dan mana yang bukan atau datangnya dari manusia. Ini acuan yang pertama. Roh Kudus disebut roh kebenaran dan acuannya adalah firman Tuhan. Yang kedua, acuan untuk menolong kita mendeteksi jalan Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu memuliakan Yesus. Amin. Roh Kudus itu selalu memuliakan Yesus. Yohanes 16 ayat yang ke-14. Yohanes 16 ayat yang ke-14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada kuasa. Kita bisa mengenali pekerjaan Roh Kudus karena dia selalu memuliakan Yesus. Amin. Selalu memuliakan Yesus. Semakin ini dengan Roh Kudus, pribadi Yesus akan semakin nampak dalam hidup kita. Ketika kita akan semakin intim, yang kita lihat dalam kehidupan kita adalah pribadi Yesus. Ada kesaksian dari teman-teman di pekerjaannya sampai dia dibilang orang Kristen katanya. Itu tanda. Berarti hidupnya jadi berkah. Berarti hidupnya memuliakan Yesus sampai disebut orang Kristen di dalam pekerjaan. Jangan sampai malah teman-teman kerjaan kita bilang wah ini selalu terbawa salah atau troublemaker. Terbalik Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu selalu memuliakan Yesus. Ketika kita menjadi saksi Yesus, menjadi saksinya, itu yang dimuliakan adalah Yesus. Amin. Bukan kita yang dimuliakan, Yesus yang kita sembah yang dimuliakan. Ini acuannya yang kedua. Roh Kudus selalu memuliakan Yesus. Yang ketiga, Roh Kudus membangkitkan kekuatan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7.
2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita roh ketakutan, meraihkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, terus kasih dan ketertiban. Ada tiga hal: kekuatan, kasih dan ketertiban. Dia Roh Kudus tidak membangkitkan ketakutan, melainkan kekuatan. Jadi siapa yang sering takut? Kalau takut itu datangnya bukan dari Tuhan. Ketika kita berdoa dan ada kekuatan yang baru untuk kita melangkah, memulai hari yang baru dengan permasalahan yang ada. Itu Roh Kudus yang memberikan kekuatan sehingga kita mampu melalui hari demi hari, waktu demi waktu. Dan juga membangkitkan kasih di sini dalam bahasa aslinya yaitu agape, yaitu kasihnya Tuhan. Dan kekuatan tadi dalam bahasa aslinya yaitu dunamis, kuasa. Kata yang sama dipakai di kisah para rasul. Kamu akan menerima kuasa. Kita akan mendapat kuasa. Kita akan mendapat kasih agape Tuhan. Dan Roh Kudus juga membangkitkan ketertiban. Ketertiban akan mendatangkan kedamaian. Ketertiban adalah bahan dasar agar kita mendapatkan kedamaian. Oleh sebab itu di tempat ini kita diajar untuk tertib, amin. Kita diajar untuk tertib, amin. Karena itulah pekerjaan daripada Roh Kudus. Sebelum semua pelayan sebelum melayani harus berdoa dulu, harus latihan dulu. Ada ketertiban. Karena itulah kerjaan daripada Roh Kudus. Ketertiban itu mendatangkan kedamaian. Dan kalau kita tertib dalam segala aspek kehidupan, maka ketenangan dan kedamaian akan ada di dalam hidup kita. Nah, kata ketertiban ini mempunyai makna yang sangat luas. Dalam terjemahan lain, ketertiban itu juga disebut juga dalam bahasa Inggrisnya sound mind. Sound mind itu adalah pikiran yang sehat. Jadi kata ketertiban itu begitu luas. Salah satunya yaitu mempunyai pikiran yang sehat. Tertib itu artinya punya pikiran yang sehat. Jadi kalau kita tidak tertib punya pikiran kita tidak kalau tidak sehat tempatnya di ada yang tahu tempatnya di sini Tuhan. Itu bahasa lainnya sound mind, kira yang sehat. Tertib sama dengan pikiran yang sehat. Dan Roh Kudus menolong kita untuk kita mengerti dan punya pikiran yang sehat. Bukan pikiran yang kacau, bukan pikiran yang salah, apalagi pikiran yang miring. Pikiran yang sehat. Semakin dekat kebenaran dan Roh Kudus, pikiran kita akan menjadi sehat. Penuh dengan kekuatan, penuh dengan kuasa yang Tuhan beri, dan penuh dengan kasih, sehingga kita bisa menjadi saksi untuk Kristus di tengah dunia ini. Kita perlu orang yang bisa saksi Kristus yang akurat dan benar.
Karena kita mengalami pekerjaan khusus, kita kenal dengan benar siapa Tuhan kita. Kita tidak akan mudah digoyahkan, tidak akan mudah berkompromi dengan dosa. Karena kita tahu siapa Tuhan kita dan punya tujuan untuk kita bisa menjadi terang bagi dunia. Itu sebabnya kita belum pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Kita punya pekerjaannya. Dan kita bisa mendeteksi bahwa hari ini ada banyak orang sedang mengalami hal ini. Ada perubahan, ada transformasi kehidupan yang terjadi. Meskipun kita sedang mengalami masalah, tetapi ada kekuatan kita menghadapi itu semua. Haleluya. Ada sebuah ayat dalam khotbah jemaat di bagian belakang. 1 Korintus ayat yang 12. Kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. 2, 3. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikatakan kita. Amin. Mari kita baca sekali lagi supaya ayat kita yang terakhir sama-sama 2, 3 semangat. Kita tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikatakan. Ini adalah menjadi doa hamba-hamba Tuhan, menjadi doa Rasul Paulus kepada anak-anak Tuhan, bahwa kita sedang tidak menerima roh dunia, tetapi yang kita terima adalah roh yang berasal dari Tuhan. Haleluya. Ini yang kita mau terima, sehingga kita rindu karunia Roh Kudus itu ada memenuhi jemaat di tempat ini untuk memperlengkapi gereja Tuhan, untuk memperlengkapi gereja ini, untuk saling menguatkan, saling memberi penghiburan, dan yang paling penting menjadi saksi Kristus di luar sana. Menjadikan Kristus bukan di dalam jemaat, tetapi luar, di tetangga yang belum kenal Tuhan, di lingkungan pekerjaan yang belum kenal Tuhan, melalui hidup kita ada roh Tuhan yang memberi kita, sehingga kita boleh melihat, orang-orang ini diberkati karena ada Yesus di dalam. Haleluya. Saya undang musik. Kita akan mengambil waktu kita menyembah. Bekerjalah Roh Kudus. Ambilnya waktu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nikmati kehadiran. Nikmati kuasanya pagi hari ini. Supaya memperbaiki hidup kita semua. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini.
dia hadir. Ada beberapa waktu ke depan. Mari kita undang Yesus hadir ke tengah-tengah. Memenuhi setiap hati. Roh Kudus kami penuh Engkau. Di tengah keadaan dunia yang sedang tidak menentu. Kami undang Engkau hadir ke tengah-tengah hatiku ya Tuhan. Saya undang Yesus Roh Kudus hadir memenuhi hatiku. Sehingga engkau kuat menjalani hidup dan menjadi saksi. Roh Kudus ya Yesus.
terus kepada kebenaran untuk hidup di dalam Engkau. Roh Kudus yang akan membimbing kami berjalan dan hidup di dalam kebenaran. Yaitu firman. Berkatilah hamba yang sudah menyampaikan firman kepada kami. Tetapi dan kasih selalu dan dalam tempat yang maha tinggi. Dan kami semua jemaat, kami diperlengkapi dengan kuasa firman, kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siapa kami korban bersalah, kira-kira kau berkati setiap persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, diberkati Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu, kita sampaikan persembahan terbaik buat Tuhan. Satu-satukanlah. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Tuhan memberkati sebagai teman sore nanti masih ada pemahaman hari Sabtu di kita masih dalam doa kepenuhan Roh Kudus. Kebutuhan kita adalah Roh Kudus
pribadi yang Roh Kudus banyak akan terjadi Roh Kudus, dan kiranya kita tidak sedang bermain-main dengan Roh Kudus. Dan mari datanglah dalam doa saudara yang tidak bisa datang karena hal-hal dengan jarak yang sangat jauh atau apapun alasan saudara. Ada yang kami berikan melalui jemaat, kita bisa mengikuti. Saudara jangan sampai ketinggalan ya, karena sebagai hamba Tuhan saya hanya ingat lakukan lagi dan beritahukan lagi. Kalau saudara bosan ya jangan sampai bosan dengan kita ya. Masih ada waktu kita terus berusaha berjuang bersama untuk tetap menikmati dari Roh Kudus sendiri, dan setiap sore sampai selesai, dan Bapak Ibu yang terus berusaha di dalam puasa iringi dalam kebutuhan kita akan Roh Kudus, banyak penyangkalan diri, tetap nikmati sampai nanti kita berakhir di hari Sabtu. Anak-anak belajar untuk puasa, ingatkan kepada anak-anak bahwa kebutuhan kita berpuasa adalah kita butuh Roh Kudus. Amin. Saudara butuh Roh Kudus. Haleluya ya. Tolong kita semua. Dan ibadah jalan semuanya dilakukan di gereja sampai hari Sabtu. Hari Minggu kita merayakan hari hari Pentakosta, dan disertai dengan perjamuan kasih bersama. Kita bergiat bersama lewat 2 hari dari hari 50 hari Pentakosta kita bersama-sama. Puji Tuhan. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Tuhan setiap Tuhan saudara, dan berhasilnya masih bisa ada di dalam ibadah doa kita. Dari kita akhiri ibadah ini dengan bersyukur. Kita nyanyikan lagu yang terakhir. Apa tadi? Pujian terakhir. Ayo
ada Tuhan. Terima kasih badai yang berkati hari ini. Berkati hamba sedamayan berapa dari turun kepada mereka semua. Pakai dalam kuasa setiap talenta diberikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohon berkati juga jemaat-Mu, biarlah kami menjadi penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk persembahan yang sudah dibawa oleh jemaat-Mu. Setiap pemberian mereka dalam persembahan kecil ataupun besar, Engkau memberkati secara khusus bagi jemaat yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Mari angkat tangan dan kiranya berkat dari Sorga mengalir di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Engkau diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu di dalam raya ibadah kepenuhan Roh Kudus. Masih ada beberapa malam kami akan duduk kembali di rumah Tuhan. Kami kembali mau menikmati Roh Kudus dan penuhkanlah jemaat-Mu. Penuhkanlah kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang akan terbuang pada akhirnya karena kami tidak memiliki Roh Kudus. Tuhan, terima kasih. Berarti setiap hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian online kerjaan Tuhan sepanjang doa kepenuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu yang tidak hadir pada pagi ini Tuhan dalam ibadah kami. Di mana mereka ada Tuhan tolong supaya mereka ingat bahwa mereka butuh Tuhan. Mereka butuh bersekutu. Mereka butuh dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih yang sakit Tuhan tolong jamah dan sembuhkan umat dalam nama Yesus Kristus yang mengalami kelemahan, keletihan, kejenuhan iman. Tolong supaya dipulihkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi Bapa di sorga. Sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing. Setiap perjalanan kami, jalan kaki, kendaraan atau naik angkutan umum, Tuhan tolong tiba di rumah dengan selamat dan bawa kami kembali sore nanti dalam doa puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terpuji-pujilah anak-anak-Mu. Marilah jemaat Tuhan kita pulang, bawa segala berkat dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Yesus datang kembali di dalam kemuliaan-Nya menjemput kita anak-anaknya. Dan dari berkat itu